Jumpa lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama buku PKS Matematika. Siapkan lembar kerja, pulpen atau pensil. Materi yang akan dibahas dalam hal ini, dalam episode ini adalah Matematika SMA kelas 11 wajib bab 3 subbab 33 tentang determinan matriks. Selamat belajar. 33. Determinan matriks. Setiap matriks persegi atau matriks bujur sangkar dapat dikaitkan dengan sebuah nilai yang disebut determinan. Determinan matriks persegi dapat menggambarkan karakteristik dari matriks tersebut. Nilai dari determinan diperoleh dari unsur-unsur matriks atau elemen-elemen matriks dengan operasi tertentu. Determinan dari matriks A dapat dinotasikan dengan det A atau mutlak A. Tapi tanda huruf di sini ini langsung kita baca aja menjadi determinan A. Sebuah matriks persegi yang nilai determinannya sama dengan 0 disebut matriks singular. Jadi jika determinan A sama dengan 0, maka A adalah matriks singular. Atau jika A adalah matriks singular, maka determinan A sama dengan 0. Berikut ini akan dibahas cara menentukan determinan. Kita mulai dengan determinan matriks berordo 1 kali 1. Jika A sama dengan A, matriks 1 kali 1, maka determinan A adalah sama dengan A. Jadi langsung nilai yang ada di dalam matriksnya. Contoh, A sama dengan 3, maka determinan A sama dengan 3. Jika B sama dengan 12, maka determinan B sama dengan 12. Determinan matriks 2 kali 2. Jika A sama dengan matriks 2 kali 2 dengan elemen-elemen adalah A, B, C, D, maka determinan A adalah bisa dimutasikan seperti ini, dan hasilnya adalah AD kurang BC. Ingat, AD kurang BC. Contoh, jika A nya sama dengan matriks dengan elemen 3, 2, 7, 6, maka determinan A sama dengan 3 kali 6 kurang 2 kali 7. Dalam hal ini sama dengan 4. Jika B sama dengan matriks dengan elemen-elemen 4, 3, 8, 6, maka determinan B sama dengan 4 kali 6 kurang 3 kali 8 sama dengan 0. B adalah matriks singular. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 133 pada buku PKS Matematika wajib kelas 11. Kita lanjut determinan matriks 3 kali 3. Jika A sama dengan matriks 3 kali 3 dengan elemen-elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan A adalah, kita buat determinan A sama dengan, kita tempel dua kolom yang pertama dari matriks A, tempel di sebelahnya sehingga menghasilkan ini, lalu kemudian kita kalikan A, E, I, kita kalikan ditambah dengan B, F, G, ditambah dengan C, D, H, lalu kemudian dikurang dengan C, E, G, kemudian kurang dengan A, F, H, kurang dengan B, D, I. Penentuan determinan 3 kali 3 seperti ini disebut aturan Sarus. Perhatikan caranya tadi ya. Tempel 2 di sebelah kanan, kemudian kalikan secara menyilang begini, dan dikurangkan lagi juga pengalian secara menyilang. Kita lihat contoh. A nya sama dengan 35
matriks 3x3 dengan elemennya 3, 1, 2, 5, 1, 4, 5, 2, 6. Maka determinan A adalah tanda garis 2 begini. Kita tulis elemen-elemennya, elemen matriks A-nya. Lalu kemudian dua kolom pertama kita tempel di sebelah kanan. Tempel dua kolom itu di sebelah kanan, lalu kemudian kalikan secara menyilang. Yang ini ditambah jadi 3 kali 1 kali 6 positif, tambah lagi 1 kali 4 kali 5, tambah lagi 2 kali 5 kali 2, lalu kemudian dikurang 2 kali 1 kali 5, kurang lagi 3 kali 4 kali 2, kurang lagi 1 kali 5 kali 6, dan hasilnya ini adalah 18 tambah 20 tambah 20 kurang 10 kurang 24 kurang 30, dan hasilnya adalah minus 6. Contoh berikutnya, jika A sama dengan matriks 3x3 dengan elemen-elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka determinan A adalah elemen-elemen matriks dibatasi oleh dua garis lurus begini. Lalu kemudian dua kolom pertama ditempel di kolom berikut di samping garis. Lalu kemudian kalikan 1 kali 5 kali 9 tambah 2 kali 6 kali 7 tambah 3 kali 4 kali 8. Lalu kemudian dikurang 3 kali 5 kali 7 atau 7 kali 5 kali 3, dikurang lagi 8 kali 6 kali 1 atau 1 kali 6 kali 8, kemudian kurang lagi 9 kurang 4 kurang kali 2 atau 2 kali 4 kali 9. Hasilnya adalah 45 tambah 84 tambah 96 kurang 105 kurang 48 kurang 72 sama dengan 0. Selain dengan aturan Sarus, determinan matriks berorder 3x3 dapat ditentukan dengan cara ekspansi atau penguraian secara baris atau kolom. Di bawah ini disajikan penentuan determinan matriks 3x3 dengan cara ekspansi yang dimaksud. Cara ekspansi ini mempunyai pola. Coba amati pola dan temukan pola tersebut. Nah, perhatikan ekspansi baris pertama. Baris pertama adalah ABC, lalu kemudian A kali determinan yang di bawah. Jadi perhatikan ABC, nanti A-nya di sini, B dan C di sini. Dan tandanya positif, negatif, positif. Sesuai dengan pola ini. Lihat pola ini, positif, negatif, gantian negatif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, A positif, A kali determinan yang di bawah, selain yang di bawah A, yaitu determinan EFHI, kurang determinan kurang B kali determinan DFHGI, tambah C kali determinan DEGH. Itu ekspansi baris pertama. Boleh juga ekspansi kolom pertama. Kolom pertama adalah ADG. Nah, tandanya adalah plus min plus. Jadi A kali determinan EFHI kurang D kali determinan BCHI lalu tambah G determinan BCEF yang di bawah AD. Kemudian boleh juga ekspansi baris kedua. Baris kedua ini tandanya adalah negatif, positif, negatif. Berarti D minus D kali determinan BCHI tambah E kali determinan ACGI kurang F kali determinan ABGH. Atau boleh juga ekspansi kolom kedua BEH. Tandanya adalah negatif, positif, negatif. Jadi minus B kali determinan dari DFGI
tambah E kali determinan dari ACGI kurang H kali determinan dari ACDF. Kemudian ekspansi baris ketiga, ini baris ketiga nih adalah tandanya baris ketiga plus min plus G kali determinan dari BCEF kurang H kali determinan dari ACDF tambah I kali determinan dari ABDE, atau ekspansi kolom ketiga yaitu CFI. Nah, di sini tandanya adalah positif, negatif, positif. Nah, kalau C adalah positif, C kali determinan dari DEGH, kemudian F kali determinan dari DF ABGH tambah I kali determinan dari ABDE. Ya, perhatikan polanya supaya mudah diingat ya. Contoh penentuan determinan dengan ekspansi baris pertama. Nah, lihat determinannya, baris pertamanya adalah 2, 3, 4. Kemudian 2, 3, 4 ini kita gunakan untuk pengalih di sini. Kemudian tadi ingat tanda positif negatifnya, berarti positif 2 kali determinan 5, 7, 8, 9 kurang plus min plus ya, kurang 3 kali determinan 1, 7, 6, 9 tambah lagi 4 determinan dari 1, 5, 6, 8, dan hasilnya adalah 2 kali 5 kali 9 kurang 7 kali 8 kurang 3 kali 1 kali 9 kurang 6 kali 7, lalu tambah 4 kali determinannya adalah 1 kali 8 kurang 5 kali 6, dan ini semua adalah bisa disederhanakan menjadi sama dengan minus 11. Kemudian yang B, penentuan determinan dengan ekspansi kolom pertama. Kolom pertama adalah yang ini 216. Perhatikan kolom pertama plus minus plus, jadi pertama positif, baru negatif, baru positif. Nah, 2 kali determinan 5, 7, 8, 9 yang ini ya, kurang 1 kali determinan 3, 4, 8, 9, lalu tambah 6 kali determinan 3, 4, 5, 7. Kemudian kemudian hasilnya adalah 2 kali 5 kali 9 kurang 7 kali 8 kurang 3 kali 9 kurang 4 kali 8 tambah 6 kali 3 kali 7 kurang 4 kali 2, dan hasilnya adalah minus 11. Jadi lihat ekspansi baris pertama tadi adalah minus 11, dan penentuan determinan dengan ekspansi kolom pertama juga adalah minus 11. Dalam hal ini matriksnya adalah sama, tinggal caranya ada ekspansi baris pertama dan ada ekspansi kolom pertama. Hasilnya adalah minus 11. Ini contoh berikut, tentukan nilai dari determinan matriks 3 kali 3 dengan elemennya 1, 0, 5, 7, 6, 8, 11, 10, 0, 11. Perhatikan bahwa untuk memudahkan perhitungan kita gunakan ekspansi baris dan kolom yang elemennya banyak mengandung 0. Yang banyak mengandung 0 adalah kolom kedua. Nah, perhatikan ekspansinya, kolom kedua adalah 060. Kemudian ingat tadi tanda positif negatifnya, yang pertama negatif, baru positif, baru negatif. Jadi negatif 0 kali determinan ini, determinan
7, 8, 10, 11 ditambah 6 kali determinan 1, 5, 10, 11 dikurang 0 kali determinan 1, 5, 7, 8. Jelas bahwa yang minus 0 pertama ini adalah 0 dan yang ini juga 0, dan kita tinggal menghitung ini, yaitu 6 kali 1 kali 11 kurang 5 kali 10, dan yang sebelahnya adalah 0, maka hasilnya adalah 6 kali 11 kurang 50 sama dengan minus 234. Kita break lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 233 halaman 68 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 11. Sifat-sifat determinan. Determinan A sama dengan determinan A transpose. Jadi A-nya dengan transposnya nilai determinannya sama. Misalnya determinan dari 2341 sama dengan determinan lagi 2431. Jadi yang sebelah kanan ini adalah transpose dari yang sebelah kiri. Hasilnya adalah 2 kali 1 kurang 4 kali 3 sama dengan min 10. Kemudian yang B, transpose yang B nya itu adalah pertama barisnya 231 menjadi kolomnya 231, dan determinannya sama, keduanya itu sama-sama 48. Coba hitung sendiri ya. Sifat yang kedua, tanda determinan berubah jika dua baris atau dua kolom yang berdekatan tukar tempat. Kita lihat contoh. Yang A, baris 1 menjadi baris 2, baris 1 menjadi baris 2 tukar tempat. Nah, maka ini determinannya dikalikan negatif. Tukar tempat yang dekat-dekat dikalikan dengan negatif. Kemudian yang B, kolom 1 menjadi kolom 2. Kolom 1 menjadi kolom 2 atau sama juga dengan kolom 2 menjadi kolom 1. Nah, ini yang berdekatan dekat-dekat maka dikalikan dengan negatif 1. Kemudian C, kolom 1 menjadi kolom 3. Kolom 1 menjadi kolom 3 atau kolom 3 menjadi kolom 1. Karena ini sudah berpindah ke tetangga sebelah, maka ini dikalikan dengan min 1 kuadrat. Kalau yang berdekatan hanya dikali min 1, kalau yang sudah ke tetangga sebelah menjadi min 1 kuadrat. Sifat yang ketiga, jika satu baris atau kolom dari suatu determinan mempunyai faktor K, maka K dapat dikeluarkan menjadi pengalih di depan. Contoh, misalnya kita lihat ini adalah baris kedua. Baris kedua ini bisa difaktorkan 2 kali 1, 2 kali 4, 2 kali 3. Berarti duanya bisa dikeluarkan menjadi 2 kali determinan 563, 143, 142. Nilai determinan suatu matriks sama dengan 0 jika ada dua baris atau kolom saling berkelipatan. Kita lihat contohnya. Karena baris ini untuk A ini ada determinan dari matriks 1, 2, 3, 6 sama dengan 0 karena baris 2 sama dengan 2 kali baris 1. Demikian juga yang B, determinannya adalah 0 karena kolom 1 sama dengan 2 kali kolom 1, 2 kali kolom 3. Jadi determinannya dari 0. Yang kelima, sifat yang kelima, nilai determinan matriks segitiga bawah atau matriks segitiga atas dan matriks diagonal sama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal utamanya. Kita lihat contoh, misalnya yang A, determinan dari ini
Ini adalah matriks segitiga atas, dan yang sebelah kanan ini adalah juga matriks segitiga bawah. Maka hasilnya adalah hasil kali diagonalnya, yaitu 246. 2 kali 4 kali 6 sama dengan 48. Kemudian yang C, matriks diagonal. Karena matriks diagonal, maka nilai determinannya adalah hasil kali diagonalnya, 3 kali 2 kali 5 sama dengan 30. Keenam, harga determinan tidak berubah jika baris KI ditambah dengan K kali baris KJ. Kita lihat berikut contohnya. Ini ada determinan dari matriks 212, 435, 846. Kita lihat yang pertama bahwa determinan ini sama semua. Bagaimana mendapatkannya? Coba kita lihat. Baris 2 ditambah dengan minus 2 kali baris 1. Baris 2 ini ditambah dengan minus 2 kali baris 1. Ini kali 2, minus 2 jadi minus 4, minus 2, minus 4. Nah, ini yang menghasilkan 0, 1, 1. Kemudian baris 3 ini, baris 3 ditambah dengan minus 4 kali baris 1. Ini minus 4 kalikan jadi min 8, min 4, min 2 ditambahkan ke sini jadi 0. Jadi ini jadi min 8, min 4 ditambahkan jadi 0, 0. Kemudian ini jadi minus 2 karena ini minus 8. Jadi determinannya adalah matriks segitiga atas, tentu hasil kali diagonal utamanya, yaitu 2 kali 1 kali minus 2 sama dengan minus 4. Yang ketujuh, determinan dari perkalian dua matriks sama dengan hasil kali determinan kedua matriks tersebut. Jadi determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Kita lihat contoh. Jika A adalah matriks 3 kali 3 dengan elemen-elemennya 2, 3, 4, 0, 1, 5, 0, 0, 6, dan B adalah matriks 3 kali 3 dengan elemen-elemen 1, 0, 0, 7, 4, 0, 5, 2, 7. Maka determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Dalam hal ini, kita lihat bahwa yang A adalah matriks segitiga atas, maka determinannya adalah hasil kali diagonalnya, 2 kali 1 kali 6. Demikian juga B ini adalah matriks segitiga bawah, maka diagonalnya adalah hasil kali, determinannya adalah hasil kali diagonalnya, 1 kali 4 kali 7. Jadi kita kalikan 2 kali 1 kali 6 kali 1 kali 4 kali 7, hasilnya adalah 336. Kita berikut lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 333 halaman 71 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 11. Sistem persamaan linear. Misal sistem persamaan linearnya adalah A11X tambah A12Y sama dengan B1, A21X tambah A22Y sama dengan B2, dan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks, yaitu matriks A11, A12, A21, A22 kali XY sama dengan B1, B2. Kemudian pertidaksamaan ini mempunyai penyelesaian, yaitu X sama dengan harga mutlak dari B1, B2 dari nilai dari persamaannya. Kemudian A12 ini dari koefisien Y. Kemudian yang di bawah determinan dari koefisien XY, A11, A12, A11, A12, atau yang ini dibuat determinannya, atau bisa disimpulkan lagi delta X dibagi delta. Delta itu adalah determinan dari
koefisien XY-nya. Kemudian Y-nya tinggal mengganti posisi determinannya sama per determinan A11, A12, A21, A22. Kemudian Y-nya, koefisien Y-nya diganti dengan B1, B2, dan koefisien X-nya sama A11, A21, dan Y sama dengan determinan daripada ini, namun dibagi determinan ini. Determinan yang di atas disebut delta Y, dan determinan yang di bawah ini disebut delta. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan rumus di atas disebut aturan Cramer. Aturan ini menggunakan determinan yang dapat diperoleh melalui metode eliminasi. Contoh, tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan. 4X tambah 6Y sama dengan 14, 5X kurang 3Y sama dengan 7, dengan aturan Cramer. Aturan Cramer yang sudah dirumuskan sebelumnya. Perhatikan bahwa sistem persamaannya dapat ditulis dalam persamaan matriks seperti ini. Kemudian dengan aturan Cramer dapat diperoleh bahwa X sama dengan, perhatikan determinan yang di bawah ini adalah dari koefisien XY, dan ini sama nih, kebetulan nih sama, tinggal mengganti yang posisi 45 menjadi 14,7. 14,7 diperoleh dari konstanta hasil dari persamaannya, 14 dan 7. Nah, kalau ditulis hasilnya ini adalah 14 kali min 3 kurang 6 kali 7, yang di bawah 4 kali min 3 kurang 6 kali 5. Hasilnya adalah min 42 kurang 42 bagi min 12 kurang 30, dan hasilnya adalah minus 84 bagi minus 42 sama dengan 2. Kemudian Y-nya adalah determinan 5, 4, 14, 7. 14, 7 sama dengan dari sini 5, 4, 5 ini sama. Tadi untuk X juga ini sama, untuk Y ini sama, dan ini adalah determinan dari koefisien X dan Y-nya. Dan hasilnya ini adalah 4 kali 7 kurang 14 kali 5 dibagi 4 kali min 3 kurang 6 kali 5 sama dengan 28 kurang 70 dibagi 12 kurang 30 sama dengan minus 42 per minus 42 sama dengan 1. Kita break lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 4-33 halaman 73 pada buku PKS Matematika wajib kelas 11. Seperti pada sistem persamaan linear dengan 2 persamaan dan 2 variabel, aturan Cramer dapat juga digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan 3 persamaan dan 3 variabel. Rumusannya adalah sebagai berikut. Misal sistem persamaannya adalah A11X tambah A12Y tambah A13Z sama dengan B1. A21X tambah A22Y tambah A23Z sama dengan B2. Dan A31X tambah A32Y tambah A33Z sama dengan B3. Maka dapat dirumuskan bahwa X sama dengan, perhatikan hasil bagi 2 determinan. Determinan penyebutnya adalah determinan dari koefisien X, Y, Z yang ada dalam persamaan. Jadi determinan dari A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A dan A33. Kemudian untuk determinan pada pembilangnya, yang A11, A21, A31 maksudnya yang koefisien X-nya diganti dengan nilai B1, B2, B3 yang ada dalam sistem persamaan, itu konstanta dari persamaannya. Jadi ganti X-nya, koefisien X-nya diganti dengan ini supaya gampang mengingatnya.
ini adalah dari koefisien X, Y, Z yang ada dalam persamaan, dan B1, B2, B3 ini adalah nilai-nilai konstanta yang ada dalam sistem persamaan. Demikian juga ke dalam Y-nya, penyebutnya sama, yaitu determinan dari koefisien X, Y, dan Z. Ditaruh di pembilang, penyebut. Kemudian yang untuk pembilangnya, koefisien A12, A22, A32 ini diganti dengan B1, B2, B3. Yang kiri kanan sama, yaitu ini sama, dan juga ini. Kemudian untuk Z juga, posisi yang di sebelah kanan, yang harusnya di posisi Z, diganti dengan B1, B2, B3, dan ini sama dengan yang di atas. Ini sama, yang ini berubah, berganti dengan yang ini diganti dengan yang ini. Kalau diperhatikan polanya, maka tidak terlalu sulit untuk mengingat rumusannya. Ada contoh, tentukan nilai X, Y, Z yang memenuhi sistem persamaan 2X tambah 4 Y tambah Z sama dengan 17, X tambah 3 Y tambah 4 Z sama dengan 15, 3X kurang 2Y tambah 5Z sama dengan 5. Tentukan nilai X, Y, Z dengan aturan Cramer. Kita coba lihat. Kita rumuskan bahwa X sama dengan determinan dari 17, 15, 5 dari koefisien yang di sini 17, 15, 5, dan ini adalah hasil determinan dari koefisien X, Y, Z, dan hasilnya ini sama dengan 126 dibagi 63 sama dengan 2. Kemudian Y nya adalah ini tetap sama, determinan dari 241, 134, 3 min 2, 5, dan yang 4, 3 min 2 ini kita ganti dengan 17, 15, 5. Hasilnya adalah 189 dibagi 63 sama dengan 3. Dan yang Z nya sama juga dengan yang penyebutnya determinan dari koefisien X, Y, Z. Dan untuk yang pembilang, posisi Z ini diganti dengan konstanta yang ada dalam, yaitu ini 17, 15, 5. Hasilnya ini sama dengan 63 per 63 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan minus 1. Kita break lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 5, 33, halaman 74 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 11. Selanjutnya, kerjakan juga evaluasi pemahaman, evaluasi kemampuan, evaluasi kemahiran, subbab 33 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 11. Selamat mengerjakan.